Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal 17 ayat yang ketiga. Yang sudah bisa membaca, ayo buka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Tapi yang belum, nanti Ibu Yohana akan bacakan. Yuk, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat 3 Ibu Yohana akan bacakan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kui bukan kue ya adik-adik. Kui itu adalah tempat yang dipakai oleh pengrajin untuk menjadi wadah bebatuan yang diperkirakan isinya emas atau isinya perak. Kui ini harus tahan panas. Kui ini harus tahan banting. Kui ini adalah tempat yang kuat untuk menampung bebatuan itu. Kui ini akan dimasukkan dalam perapian dan akan dibakar dengan api yang sangat panas. Kenapa harus panas? Karena untuk memisahkan bebatuan ini dari kotoran, dari emas, ini memerlukan suhu yang tinggi. Jadi emas yang ditemukan ini bentuknya bukan emas, bentuknya utuh emas. Pasti itu ada kotoran seperti seng, aluminium, tanah, dan segala macam. Dan ini tuh harus dipisahkan. Cara memisahkannya adalah dengan dipanaskan. Saat kui ini sudah dimasukkan, bebatuan itu dimasukkan perapian, dipanaskan tinggi, akhirnya akan terpisah kotoran dan emas murni itu sendiri. Emas murni ini akan mengendap, kotorannya itu akan mengambang. Kotoran ini akan dikeluarkan oleh pengrajin sampai terlihat emas murni. Tandanya itu emas murni adalah kalau pengrajinnya melihat seperti cermin, berarti emas murninya sudah bersih dari kotoran. Adik-adik semua, kehidupan kita itu seperti emas tadi. Hidup kita penuh dengan dosa. Hidup kita tuh kadang-kadang semaunya sendiri, dan itu perlu dipurnikan. Pemurniannya lewat apa? Lewat ujian hidup. Ujian hidup kita sepertinya kita harus berkata jujur, walaupun terkadang kita ditempatkan, wah kalau saya jujur pasti saya akan dibenci, wah kalau saya jujur pasti saya nggak punya teman. Tetapi adik-adik harus berbuat jujur. Kenapa? Kita ini adalah anak Tuhan. Setiap anak Tuhan mengalami pemurnian supaya tidak sombong, supaya kita tidak suka iri hati, supaya kita menjadi anak-anak yang bekerja keras, tidak gampang menyerah, supaya kita menjadi anak-anak yang suka berkata benar, suka menolong, suka menabur, suka memberitakan firman Tuhan. Dan ini diperlukan adalah kekuatan dari Roh Kudus. Kita ini seperti bongkahan batu yang dimasukkan dalam perapian. Tuhan mengizinkan permasalahan supaya kita keluar seperti emas murni, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Walaupun tantangannya berat, tetapi kalau kita bertahan, kita akan keluar seperti emas murni. Nah, adik-adik semua, hari ini pelajaran kita adalah kita harus bertahan dalam kehidupan ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang cemerlang, menjadi berkat, dan menjadi anak-anak yang istimewa. Hayo, hari ini siapa yang sudah baca Alkitab? Siapa yang belum berdoa? Nah, mulai hari ini kita belajar untuk tekun berdoa, tekun baca Alkitab, dan kita merenungkan firman Tuhan supaya apa? Karena firman Tuhan ini adalah sumber kehidupan kita, dan kita belajar menjadi anak-anak Tuhan. Lewat kekuatan Roh Kudus, Tuhan yang memurnikan kita sehingga kita menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Nah, adik-adik semua, kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan anugerah, sehingga kami diberikan anugerah untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa, kami berserah dan menyerah. Haleluya, amin. Habatus Renungan